Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Haikal Lutfi. Nomor induk mahasiswa 877602002. Saya dari UPBJJ Kota Palembang. Pada video kali ini, saya akan membahas dan mempelajari tentang gaya. Mulai dari gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan juga perpaduan gaya. Adapun tujuan praktikum ini adalah untuk mengidentifikasi, membuktikan, dan menganalisis sifat serta pengaruh berbagai jenis gaya terhadap gerak dan bentuk suatu benda dalam kehidupan sehari-hari. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah tujuan spesifik untuk masing-masing jenis gaya yang dipraktikkan. Baiklah, pada gambar di atas ini dapat kita lihat bersama-sama bahwa banyak berbagai macam gaya, mulai dari gaya listrik statis, gaya magnet, gaya gesek, gaya pegas, gaya berat, dan juga perpaduan gaya. Dari sini saya akan menjelaskan apa arti dari gaya-gaya tersebut. Baiklah, saya akan memulai dari gaya listrik statis. Gaya listrik statis pada percobaannya menggunakan sisir plastik dengan cara menggosokkan sisir plastik tersebut ke rambut kita. Nanti ketika kita mendekatkan sisir plastik tersebut ke kertas, maka kertas tersebut akan ditarik oleh sisir. Itulah yang dinamakan gaya listrik statis. Hal ini terjadi karena adanya gesekan sisir dengan rambut yang mampu menghasilkan gaya listrik statis. Baiklah, selanjutnya adalah gaya magnet. Dari gambar tersebut dapat kita lihat bersama bahwa ada sebuah magnet. Baiklah, nanti akan saya ambil contoh. Untuk bahannya adalah jarum jahit, aluminium, seng, benang jahit, plastik, dan juga kertas. Setelah saya praktekkan, magnet akan menarik jarum jahit, sedangkan magnet tidak bisa atau tidak tertarik untuk menarik aluminium. Selanjutnya adalah seng. Ketika didekatkan dengan magnet, seng tertarik. Dan selanjutnya, benang jahit tidak tertarik ketika didekatkan dengan magnet. Begitupun juga plastik dan juga kertas tidak tertarik oleh magnet. Selanjutnya adalah gaya gesek. Dapat kita lihat bersama-sama bahwa contoh di atas seperti sepatu yang mengalami gaya gesek ketika berjalan di sebuah semen atau di sebuah aspal. Selanjutnya adalah gaya pegas. Pada hasil percobaan, karet semula memiliki panjang 3 cm. Saat diberi beban, karet memanjang 4,5 cm. Dan saat beban ditarik menggunakan karet, karet memanjang 12 cm. Ketika dilepaskan, ukuran karet kembali ke semula. Hal ini menandakan karena mempunyai gaya pegas. Karet gelang yang diberikan beban dan ditarik menimbulkan kelenturan dan gaya dorong. Hal ini dikarenakan karet gelang menimbulkan gaya pegas. Untuk selanjutnya adalah gaya berat. Saya akan mengambil contoh dari karet gelang. Karet gelang mula-mula panjangnya 3,5 cm. Ketika diberi beban 100 gram, panjang karet gelang bertambah menjadi 0,5 cm. Ketika ditambah lagi 50 gram, panjang karet bertambah lagi menjadi 4 cm. Dan juga ketika diberikan lagi massa beban 100 gram, panjang karet gelang menjadi 7 cm. Dan ketika karet tersebut diberi massa beban 190 gram, maka panjang karet tersebut 9 cm. Baiklah, selanjutnya adalah perpaduan gaya. Perpaduan gaya adalah perpaduan antara dua gaya atau lebih yang bekerja bersama-sama atau bekerja sekaligus. Jadi, kesimpulannya adalah kelima jenis gaya tersebut adalah dorongan atau tarikan yang dapat mengubah posisi, bentuk, atau kecepatan suatu benda.